Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Santika dengan NIM 12492400016 dari kelas 2A Manajemen ingin memaparkan salah satu materi dari mata kuliah kewarganegaraan untuk mengumpulkan tugas akhir dengan dosen pengampu yaitu Bapak Deden Ibnu Suja MESY. Materi yang akan saya pilih yaitu warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama adalah pengertian. Warga negara berasal dari bahasa Inggris yaitu citizen yang berarti warga negara atau dapat diartikan secara penduduk dan orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur itu sendiri. Menurut A.S. Hikam, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship yang berarti anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia yaitu orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, dan peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi, secara sederhananya, warga negara dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Yang kedua adalah warga negara dan bukan warga negara. Seseorang dapat disebut sebagai warga negara jika ia merupakan anggota dari suatu negara yang bersangkutan dan memiliki status sebagai kewarganegaraan asli ataupun orang asing. Sedangkan seseorang disebut sebagai bukan warga negara jika ia berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk kepada kekuasaan pemerintahan negara lain. Contohnya adalah seperti duta besar. Selanjutnya adalah konsep dasar tentang warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya, serta memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Yang pertama yaitu penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dan penduduk ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Dan yang kedua adalah bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang-orang yang hanya tinggal di suatu negara tertentu hanya dalam sementara waktu saja. Contohnya adalah orang Australia yang sedang berada di Bali untuk berpariwisata. Hanya untuk beberapa waktu saja, bukanlah penduduk Indonesia. Selanjutnya adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik seorang warga, di mana karakteristik kewarganegaraan itu mencakup perasaan akan identitas, pemilikan hak-hak, pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai, tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik, dan penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Dalam arti yuridis ini, kewarganegaraan yaitu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Sedangkan dalam arti sosiologis, kewarganegaraan ini tidak ada ikatan dengan negara hukum, tetapi ikatan dengan emosional, seperti ikatan batin, ikatan perasaan, dan ikatan keturunan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Dalam arti formal, yaitu menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum, artinya hal ini berkaitan dengan kaidah-kaidah negara dan warga negara, semata-mata bersifat publik. Sedangkan dalam arti material, yaitu menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya kewajiban dan hak serta partisipasi warga negara. Selanjutnya adalah asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ini dibedakan menjadi dua, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Yang pertama adalah asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah asas sanguinis atau asas keturunan atau hubungan darah. Nah, contohnya adalah negara RRC menganut asas sanguinis. Apabila ada warga dari negara RRC yang melahirkan di negara A, maka otomatis anaknya akan menjadi warga negara RRC. Nah, sedang yang kedua adalah asas ius soli atau asas tempat atau daerah kelahiran. Nah, contohnya adalah negara Inggris menganut asas ius soli. Jika ada warga negara A yang melahirkan di Inggris, maka otomatis anak tersebut akan menjadi warga negara Inggris. Yang kedua adalah asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang kedua adalah asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas ini dapat dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah asas persamaan hukum, yang dimana asas ini memiliki pandangan bahwa suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan dan tidak boleh terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dan yang kedua adalah asas persamaan derajat, di mana asas ini berpendapat bahwa status kewarganegaraan suami atau istri tidak akan berubah walaupun sudah menikah, sehingga mereka bisa tetap mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing. Selanjutnya adalah unsur-unsur kewarganegaraan. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan itu ada tiga. Yang pertama adalah unsur keturunan atau ius sanguinis, yang kedua adalah unsur daerah, tempat kelahiran atau ius soli, dan yang ketiga adalah unsur pewarganegaraan atau naturalisasi. Selanjutnya adalah problem status kewarganegaraan. Ada tiga yang menjadi problem status kewarganegaraan, yaitu yang pertama adalah apatrid, yaitu seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soli, lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua adalah bipatrid, yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Hal ini terjadi apabila seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis dan lahir di sebuah negara yang menganut asas ius soli. Dan yang terakhir adalah multipatrid, yaitu seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah kehilangannya kewarganegaraan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 31, warga negara Indonesia dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraannya karena beberapa faktor yang meliputi: yang pertama adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, masuk ke dalam dinas negara asing secara sukarela. Yang keempat adalah secara sukarela mengangkat sumpah atau janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Dan yang terakhir adalah bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun secara terus-menerus, tetapi bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.